Seorang anak bahkan berada di dalam lift bersamanya, dan dia tidak membalas salam itu. Karena Bang Si-hyuk telah melakukan itu berulang kali kepada mereka, bisa bayangkan deh, ini hanyalah permainan jahat dari Si Umin untuk... Hi everyone, I'm Sul Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, waiting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana ibu dari member New Jeans yang baru-baru ini speak up tentang bagaimana perlakuan dari Bang Si-hyuk kepada member New Jeans. Dan Yorobun, tahu gak sih, sang ibunda kan udah speak up ya, dan pada akhirnya netizen pun heboh membicarakan tentang hal tersebut. Adapun untuk Hype Label juga sudah memberikan klarifikasi atas bagaimana statement dari sang ibunda. Lantas gimana nih cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yorobun, di tengah konflik yang sengit antara Hype Label versus Min Hee-jin, ibu dari salah satu member New Jeans itu buka suara. Tapi perlu dicatat, kita nggak tahu ibu siapa yang speak up. Ia hanya diidentifikasi sebagai Miss A. Dan tolong dicatat lagi, bukan inisial nama sang ibunda ya. Ini seperti cuman kayak penyebutan doang, atau nama samaran, bukan nama aslinya. Begitu Yorobun. Dan untuk sang ibunda ini melakukan wawancara dan untuk sang ibunda atau Miss A ini, dan untuk sang ibunda ini atau Miss A itu melakukan wawancara telepon bersama dengan Ilgan Sports. Dalam kesempatan tersebut, sang ibunda berkata, "Saya merasa sangat tertekan dikarenakan situasi ini muncul dikarenakan kami mengirim email seperti itu." Kemudian beliau juga lantas menceritakan bahwa pada tanggal 25 April di hari Min Hee-jin selaku CEO Adore melakukan konferensi pers, dia bersama dengan dua ibu dari member New Jeans lainnya mengunjungi Hype. Lebih lanjut dia menceritakan, "Kami khawatir dengan dampaknya dan berpikir mungkin kami bisa menjembatani kesenjangan antara Hype dan juga Adore." Tuan Park Ji-won yang merupakan CEO dari Hype itu datang terlambat sekitar 20 menit. Sementara eksekutif lainnya sudah ada di sana. Kami hampir punya waktu beberapa menit untuk membahas mediasi kami sebelum mereka menunjukkan kepada kami di laptop bahwa si Umin telah melakukan kesalahan ini dan juga kesalahan itu. Dan Yorobun, diketahui juga bahwa sebelumnya orang tua anggota New Jeans termasuk Miss A itu telah mengirim email ke Adore pada tanggal 31 Maret menunjukkan masalah plagiarisme oleh grup yang baru debut di bawah sublabel Hype, yakni Pelip Lab. Si Umin mengirimkan email berisi pendapatnya, termasuk masalah ini, ke Hype dan Pelip Lab pada tanggal 3 April. Adore mengirim email lagi pada tanggal 16 April setelah tidak menerima tanggapan. Dan Hype membalas email pertama pada tanggal 22 April. Kemudian barulah dimulai audit atas Adore sore itu. Menanggapi kecurigaan bahwa ibu-ibu New Jeans dibujuk oleh si Min Hee-jin untuk mengirim email seperti itu, Miss A berkata, "Bahkan Hype menyebutkan hal itu, menunjukkan kepada kami pesan dari wakil presiden Adore dan mengatakan bahwa mereka mengetahui semua tentang hal itu, yang cukup mengejutkan. Kami tidak tahu apakah kami bisa menggunakan kata-kata tertentu. Jadi kami pun meminta si Umin untuk memeriksa email yang ingin kami kirimkan." Alright teman-teman, itu merupakan statement dari Miss A, yang mana statement tadi sekali lagi menegaskan bahwa pada pertemuan dengan para eksekutif Hype, bahwa itu memang dimulai oleh mereka atau dimulai oleh orang tuanya member New Jeans, bukan dikarenakan paksaan dari si Min Hee-jin seperti yang dituduhkan. Begitu. Miss A lantas berbagi tentang bagaimana kebingungannya ketika teman-temannya mengiriminya foto konsep dari grup lain dan mengira itu adalah foto baru New Jeans, dikarenakan mereka menilai bahwa mereka mirip gitu guys. Sang ibunda lantas berkata, "Mirip banget." Jadi ibu-ibu diskusi dan tanya ke CEO Min. Alright teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang merasa bahwa konsep mereka terlihat mirip itu bukan hanya CEO Min Hee-jin, tapi para orang tua dan teman-teman dari orang tuanya New Jeans juga merasa bahwa konsep mereka terlihat mirip. Kemudian ketika insiden di mana pimpinan Hype itu Bang Si-hyuk bahkan tidak menyapa anak-anak kami atau member New Jeans, yang tampaknya menjadi pengalaman serupa bagi anak-anak lain setelah debut mereka. Miss A berkomentar, "Seorang anak bahkan berada di dalam lift bersamanya dan dia tidak membalas salam itu." Dan Yorobun, saat isu ini diangkat ya, ada salah satu personel Hype yang menjawab mengatakan seperti ini, "Lady atau Miss atau Nyonya, kamu benar-benar salah paham. Pimpinan Bang mungkin mengalami kebutaan. Kebutaan dalam artian mungkin nggak melihat gitu loh guys, atau kayak nggak menandai gitu loh siapa yang salam ke dia gitu." Menjawab hal ini, ibu dari member New Jeans itu mengatakan, "Setelah keluar dari pertemuan itu, saya berpikir, kalau dia buta wajah, apakah dia masih bisa mendengar? Dan bukankah biasanya Anda akan membalas sapaan meskipun Anda tidak dapat mengenali orang tersebut?" Bener juga sih.
Mungkin kita nggak bisa kenal gitu loh guys, tapi kan kita bisa denger gitu loh. Ada orang yang apa kita, annyeonghaseyo. Lantas kok nggak dijawab ya salamnya? Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, Hype membahas manajemen Xiaomi di grup lain dan memperingatkan bahwa percakapan itu sensitif dan tidak boleh dibagikan ke anak-anak. Miss A mengatakan, namun dalam waktu 1 jam setelah meninggalkan Hype, artikel tentang itu manajemen grup mulai muncul. Tampaknya bertentangan dengan cara mereka berbicara tentang mentreatment anak-anak. Kemudian ya Robun, CEO Park itu memberitahu orang tua New Jeans bahwa meskipun Xiaomi belum membagikan data apapun tentang acara Tokyo Dome New Jeans yang akan datang, para profesional Hype itu dapat menanganinya dengan baik. Miss A mengungkapkan, dia juga menyebutkan bahwa setelah acara Tokyo Dome, dia berencana memberikan liburan panjang kepada New Jeans. Dalam wawancara itu, Miss A menekankan, kami dengan jelas mengatakan kepada Hype bahwa kami ingin New Jeans terus berlanjut dengan Xiaomi, sebuah sentimen yang dimiliki oleh kelima ibu member. Mengatasi kekhawatiran tentang potensi pengabaian para idol oleh Hype tanpa Xiaomi, Miss A mengatakan lebih lanjut, sebelum masalah ini muncul, kami mendengar dari Xiaomi tentang rencana tur dunia New Jeans tahun depan. Sekarang mereka membicarakan tentang liburan panjang. Seorang pejabat senior Hype lantas mengklarifikasi dan mengatakan, memberikan mereka liburan panjang itu nggak berarti mereka akan hiatus. Merupakan hal yang biasa bagi para idol untuk bekerja keras setelah comeback, kemudian istirahat, dan kemudian bersiap untuk comeback lainnya. Ini tidak berarti kami menghentikan aktivitasnya New Jeans. Hype berkomitmen untuk merawat New Jeans dan mendukung mereka untuk menjadi artis papan atas. Dan Yorobun, pejabat itu juga membantah klaim tentang potensi hiatus dengan mengatakan, mengapa kita membahas produser dan pencipta jika kita berencana untuk hiatus? Ini hanyalah permainan jahat dari Xiaomi untuk memicu kemarahan penggemar atas independensi pribadinya. Dan Yorobun, mengenai tuduhan penggelapan terhadap Xiaomi, pejabat itu mengatakan seperti ini. Ada banyak bukti, dan ketika diajukan ke pengadilan, semua orang akan memahami ketulusan Hype. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana hasil wawancara dari Ilgan Sport bersama dengan salah satu ibu dari member New Jeans. Dan kita juga sudah membahas ya tentang bagaimana tanggapan dari orang Hype mengenai statement-statement dari sang ibunda. Dan Yorobun, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen seperti yang aku kutip dari Ilgan Sport mengenai hal tersebut. Wow, anak-anak sosialis itu masih cukup muda untuk merasa terluka. Bahkan ketika seorang guru mengabaikan sapanya sekali saja saat lewat di lorong. Karena Bang Sihyuk telah melakukan itu berulang kali kepada mereka, bisa bayangkan deh betapa kesalnya perasaan anak-anak ketika menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Ini sangat menyedihkan. Sihyuk ini gila sih. Bang Sihyuk itu melampaui imajinasi apapun. Bagaimana dia bisa menjalankan perusahaan dengan betapa piciknya dia, bahkan tidak mengucapkan salam. Tolong berikan New Jeans pada Mini Jin. Sangat remeh untuk disebut orang dewasa. Dia melihat anak-anak ini sebagai investasi, bukan tanggung jawabnya sendiri. Itu sebabnya Ailit memang seperti itu. Bukan saya ingin membandingkan ya. Terlepas dari semua masalah hukum, kenapa sih Bang Sihyuk itu begitu picik? Ini sangat gila sih bagiku ya. Karena New Jeans juga telah memberikan kontribusi terbanyak kedua untuk perusahaan mereka sejak BTS. Dan mereka tidak diperlakukan seperti anak perempuan yang berharga di sana, melainkan tidak terlihat. Setelah Hype mendapatkan Mini Jin, hanya masalah waktu sebelum New Jeans berakhir seperti G-Friend. Tak mungkin Bang Sihyuk melindungi New Jeans. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea usai mendengarkan bagaimana statement dari salah satu ibu New Jeans. Adapun untuk Hype Label juga sudah memberikan klarifikasi kok. Di tanggal 13 kemarin mereka sudah mengeluarkan sebuah statement nih teman-teman yang membahas tentang bagaimana statement dari ibu member New Jeans tersebut. Dan Yorobun, langsung aja aku bacain ya seperti apa statement lengkap dari Hype Labels. Hype Labels ingin mengklarifikasi mengenai email yang dilaporkan dikirim oleh orang tua New Jeans yang dilaporkan oleh media pada tanggal 13. Kami menerima email ini pada tanggal 3 April dan telah membalasnya pada tanggal 16 April dengan mengatakan bahwa ini bukan kasus plagiarisme. Di garis bawahi, ini bukan kasus plagiarisme. Klaim bahwa persoalan Adore berawal dari tidak mendapatkan salam atau ditelantarkan juga merupakan pernyataan sepihak dan tidak benar. Kami sangat sedih dengan pendekatan kuno yang dilakukan perwakilan Min yang menyeret artis dan keluarga mereka ke dalam perselisihan pribadinya. Kami memiliki bukti bahwa yang pertama, ide untuk mengirim email yang menyerang Hype adalah bagian dari rencana yang dimulai untuk pengambil alihan dan keuntungan pribadi. Kedua, perwakilan Min menyarankan untuk menggunakan orang tua dikarenakan mengangkat masalah itu sendiri akan melanggar perjanjian pemegang saham. Yang ketiga, email yang diduga dikirimkan orang tua tersebut sebenarnya ditulis oleh L, wakil-wakil dan wakil Min. Kami berencana untuk menyerahkan bukti ini kepada otoritas investigasi dan peradilan. Kami tidak bisa memaafkan perilaku perwakilan Min yang menggunakan artis sebagai tameng
demi keuntungan pribadi dan bahkan menempatkan orang tua sebagai yang terdepan. Kami mendesaknya untuk tidak menyesatkan opini publik dan menahan diri untuk melindungi nilai para seniman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Hublabels menanggapi bagaimana statement yang sudah dilaporkan oleh media. Dan bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal tersebut? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya Yorobun. Jaga-jaga kesehatan. Waiting semuanya. Goodbye everyone.